Pak Menteri, kami izin boleh bergabung bersama kami. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kami persilakan. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Tito Karnavian yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sesuai dengan materi kita pada sore hari ini, dari sisi pembangunan otonomi dan juga pembangunan ekonomi di daerah, kita dihadapkan dengan pertama Pak Menteri, isu mengenai dana transfer daerah yang turun di tahun depan. Pasti ini merupakan kegelisahan bagi teman-teman semuanya, karena Pak Menteri, banyak di sini teman-teman pengusaha ini bermain proyek di pemerintah daerah. Nah, dengan adanya penurunan anggaran transfer ke daerah, tentu pasti akan berimplikasi dengan berkurangnya proyek-proyek di daerah. Kemudian isu yang kedua Pak Menteri adalah dana pemerintah daerah yang sampai saat ini masih ada sekitar 244 triliun di bank. Nah, tentu ini juga nanti kita dengarkan dari Pak Mendagri. Kemudian juga Pak Mendagri, ternyata anggaran pemerintah pusat juga sampai dengan September 2025 itu baru terserap sekitar 60%. Maka dalam hal ini kita ingin mendengar informasi dan juga penjelasan dari Pak Menteri, dan mudah-mudahan dengan waktu 30 menit ini kita bisa memahami kondisi akan pembangunan daerah, baik dari sisi otonomi maupun pembangunan ekonominya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Menteri. Ya, silakan Pak Menteri. Tepuk tangan untuk Pak Menteri. Ketua Panitia sama SCOC buat akhir. Pak Purbaya udah nyampe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, ya, tentu yang tuan rumah, sahabat saya Bang Adindia, Bakri. Kemudian juga Bang Erwin, ini teman mancing saya di Makassar, tugas dulu Makassar. Kang Dadan, saya ganggu sedikit fotonya. Ya, kemudian ada senior-senior saya, seperti ada Pak Tantowi ya, ada Bang Dino Pati Jalal. Iya, semua kaget aja. Bang Tantowi ini saya bilang di acara forum ambasador ada. Iya. Di acara nyanyi-nyanyi ada gitu. Di acara di Bali ketemu. Di sini tahu-tahu sudah masuk lagi penyamaran dia, Kadin. Iya. Makanya awet muda terus. Bapak Ibu sekalian, jadi terima kasih banyak nih, saya di WA langsung. Tadinya jujur aja saya ada 2 kegiatan sore ini. Iya, tapi saya pikir tadinya mau diwakili Wamen. Tapi begitu Bang Anin WA, saya lagi di Aceh. Saya lagi di Aceh. Begitu di WA Pak Anin, langsung saya berubah, saya hadir gitu. Iya. Bukan karena Pak Anin dia ya, bukan. Karena saya baru saja minjem pesawatnya beliau, saya baru tahu kalau ternyata pesawat Pegasus yang saya pakai itu punya namanya PGN. Itu perusahaan gabungan, Pak Anin ada saham di sana sama perusahaan daerah Aceh. Betul-betul nolong itu pesawat. Iya. 2 hari saya di sana di Aceh. Ya ini cerita dulu lah. Karena kan saya lihat ini apa nama itu dengan teman-teman Kadin ini saya lihat beda banget. Kalau kita di acara TNI, Polri, duduk gitu tertib gitu kan. Kalau ini kan suka-suka aja gitu. Enggak masalah. Justru hebatnya di situ. Karena bukan berarti nggak tertib, karena pengusaha itu memang
menginginkan keleluasaan. Jadi ya suka-sukalah. Nah, jadi daerah Lok Semawe, Aceh Utara, Biren, semua terkunci. Semua jalanan putus semua. Jembatan putus. Jembatan ini bukan kecil. Jembatan 100 meter, 200 meter ini kemarin putus semua. Saya sangat khawatir dengan logistik di daerah yang terisolir itu. Jadi saya bilang saya harus masuk pokoknya Lok Semawe. Cari jalan, dapatlah akhirnya pinjaman pesawat. Udah naik pesawat itu yang muat cuma 12-13 orang lah. Naik kita sampai di sana dan kemudian selesai acara melihat-lihat lokasi, ketemu. Waktu kita mau berangkat pulang di bandara namanya Lok Sukon, di kantornya PGN itu, di kantor itu, nah dikasih tahu, Pak, itu pesawat itu punya perusahaan ini. Perusahaan ini milik Prusda, sahamnya, tapi saham mayoritasnya Pak Anin. Saya bilang ini WA, langsung ya Bang, saya datang Bang, Bang. Baik rekan-rekan, jadi mungkin tadi beberapa pertanyaan mengenai mengenai anggaran daerah ya, dan kemudian simpanan di daerah dan lain-lain. Pada waktu Bang Anin dan pengurus lain datang ke kantor, saya nyampaikan mengenai data-data ini. Ya. Jadi di daerah itu mereka tentu punya pemerintahan sendiri, tidak dikatakan otonomi penuh. Indonesia tidak menerapkan azas desentralisasi penuh, tapi desentralisasi sebagian. Ada 32 urusan yang dilaksanakan bersama-sama antara pusat dan daerah. Ada yang menjadi urusan pusat mutlak, seperti pertahanan, keamanan, kemudian justisi, fiskal, moneter. Tapi sebagian lagi diserahkan kepada daerah bersama-sama. 32 urusan. Ya seperti di slide lah. Nah kemudian, jadi kita tidak menerapkan azas desentralisasi penuh, desentralisasi sebagian, otonomi sebagian. Oleh karena itu, setiap daerah ini memiliki kemampuan fiskal yang berbeda-beda juga, karena mereka daerah memiliki anggaran, sumber mata anggaran utamanya adalah dari satu transfer keuangan dari pusat, namanya TKDD, transfer keuangan daerah dan desa. Itu komponen ada namanya dana alokasi umum DAU, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan lain-lain. Komponen kedua adalah pendapatan asli daerah PAD, pendapatan asli daerah. Dari mana? Dari pajak dan retribusi PAD ini. Nah yang ketiga adalah dari sumber lain yang sah, misalnya badan usaha milik daerah, yang jumlahnya di Indonesia ada 1091. Ada yang air minum. Makasih Kang ya. Ya, jangan lupa berdiri terus. Ya, jadi ada 1091 badan usaha. Yang kuat-kuat biasanya bank, perbankan. Ada dari 1091 itu 60% untung, tapi lebih kurang 30% itu rugi, dan 10% itu nggak untung nggak rugi. Rata-rata yang nggak untung ini umumnya, mohon maaf, di tata kelola. Kenapa? Karena yang nangani orangnya nggak profesional.
tim sukses, kemudian ya keluarga, saudara, teman, nggak profesional. Itu akhirnya menjadi beban. Nah itulah kira-kira penghasilan daerah itu 3 tadi. Dari sekali lagi transfer keuangan pusat, Kementerian Keuangan, yang kedua dari pendapatan asli daerah PAD, yang ketiga itulah dari sumber lain yang sah, diantaranya BUMD. Nah, faktanya dari 552 provinsi kabupaten kota, provinsi jumlahnya 38, kabupaten jumlahnya 416, dan kota jumlahnya 98. Tidak semuanya memiliki kemampuan keuangan fiskal yang kuat. Kami membagi dalam konteks kapasitas fiskal, kemampuan keuangan di daerah, itu menjadi 3 kelompok. Kelompok yang kuat, sedang, dan lemah. Nah, kelompok yang kuat itu adalah kalau pendapatan asli daerahnya PAD itu melebihi, mendominasi dibanding transfer dari pusat. Kalau yang sedang itu kira-kira mirip-mirip lah, 40-60, 55-45. Nah, kalau yang lemah itu didominasi oleh dia didominasi oleh transfer pusat. Artinya daerah itu sangat tergantung dari transfer pusat. Nah, dari gambaran misalnya provinsi. Ini contohnya variasinya provinsi. Ini provinsi-provinsi yang kuat. Kenapa warna hijau ini adalah pendapatan asli daerah, PAD. Banten nomor 1, 70% anggaran mereka menghasilkan sendiri. Jadi dari PAD, pajak retribusi daerah. Tergantungan mereka hanya 29,66%, 30% lah. Itu transfer pusat. Jakarta nomor 2, 66% Jakarta itu berasal dari PAD. Ya dari macam-macam lah. Pajak-pajak ya. Kemudian terutama dari Samsat paling banyak ini, lalu lintas. Kemudian kita lihat sampai ini. Ini artinya apa? Yang daerah-daerah yang hijaunya lebih daripada birunya, ini yang kami maksud kuat. Artinya apa? Kalau ada goncangan pendapatan negara nggak terpenuhi, nggak tercapai, dan setelah itu dikurangi, dirasionalisasi istilahnya, bahasa kerennya, tapi bahasa lapangannya ya dikurangi. Begitu dikurangi, mereka nggak banyak terdampak dari daerah ini. Jadi mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Sumut, Riau, Lampung, Kalteng, Kaltim, itu kuat, termasuk daerah kuat anggarannya. Nah kalau yang separuh-separuh ini adalah daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya ini kami sebut dengan sedang, yaitu antara pendapatan dari asli daerah PAD dengan transfer pusatnya itu mirip-mirip lah. Mulai dari Sulawesi Selatan itu sedang, tempatnya Pak Erwin, nggak termasuk kuat tuh Pak. Kalimantan Barat, Kalsel, Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sulteng, NTB, Sulawesi Utara, Bengkulu. Nah tapi kalau daerah-daerah ini yang sebelah paling ujung, sebelah kanan, ini daerah-daerah lemah fiskal. Benar-benar warna birunya transfer pusat itu mendominasi. Kalau nggak ada transfer pusat, kolaps mereka. Kalau seandainya dikurangi, berat mereka. Ya inilah, mulai dari NTT, Kalimantan Utara,
Sulawesi Tenggara, Yogyakarta tuh nggak termasuk yang kuat ya. Masih tergantungannya 65% dari pusat, tapi karena punya dana keistimewaan. Kemudian Sulawesi Barat, Maluku, Aceh, Maluku Utara, Gorontalo, Papua, semua Papua ini semua tergantung. Ada yang cuma 8% saja PAD-nya. Jadi sangat tergantung pusat. Nah, ada daerah di tingkat kabupaten yang kuat, ada juga. Coba lihat gambaran yang kuat. Kabupaten jumlahnya 416. Yang paling kuat itu adalah Badung. Badung ini yang sekitaran Denpasar. Kute, Nusa Dua, Legian, itu masuk wilayah Badung. 90% mereka dari PAD. Istilahnya kalau transfer pusat enggak dipotong juga 10% ini, 9,2% nih dari pusat dihilangkan juga, enggak ada pengaruh. Mereka masih bisa survive. Anggaran mereka lebih kurang 10 triliun. Ini daerah Gianyar, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Sidoarjo, Bogor, Sleman, Gresik, ini termasuk yang kuat, ya. Sedang. Nah, tapi sisanya kabupaten tergantung dari pendapatan dari pusat, betul-betul mengadakan tangan terus. Sebagian besar kabupaten, sebagian besar. Nah, kalau kota, coba kita lihat kota. Kalau kota ini yang paling kuat itulah kota Surabaya, 72%. Mereka menghasilkan sendiri anggaran. Semarang, Bekasi, Tangerang Selatan, Denpasar, Kota Tangerang, Kota Bogor, ini termasuk yang kuat semua. Depok, Medan. Nah, ini yang sedang, kelompok yang sedang itu mulai Yogyakarta, Makassar. Makassar tuh, ini Puang Erwin, 53% masih mengandalkan transfer pusat. Iya, 53%. PAD-nya 46%. Cilegon, Magelang dan seterusnya. Sampai kota Bandar Lampung tuh 62% masih mengandalkan minta dari pusat gitu. Yang paling jelek ya seperti inilah. Kota Tual, Tidore Kepulauan, Gunung Sitoli, Pariaman, Bima. Ini ya cuma penghasilannya 5%, 6%, 7% dari APBD-nya. Jadi sangat tergantung dari pusat. Banyak daerah-daerah yang sangat tergantung kepada pusat ini. Nah, ini mungkin perlu ada pengaturan khusus. Tapi bagi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman kepala daerah, ya, gambaran warna-warna ini. Coba yang provinsi tadi. Gambaran warna hijau PAD, pendapatan asli daerah, itu menunjukkan hidup atau tidaknya swasta. Ini. Jadi kalau seandainya hijaunya dominan, artinya daerah itu swastanya hidup. Pengusaha juga hidup. Tapi sebaliknya kalau seandainya hijaunya makin kecil, daerah itu suasananya tidak hidup. Daerah itu mengandalkan sepenuhnya belanja pemerintah. Kira-kira begitu. Maka selalu saya sampaikan kepada teman-teman, selagi warnanya di daerah Anda, warnanya didominasi oleh warna biru, jangan pernah mimpi akan ada perubahan yang signifikan. Kenapa? Belanja pemerintah tidak akan bisa untuk memberikan perubahan yang signifikan. Belanja pemerintah itu hanya fungsinya adalah untuk memancing swasta agar bisa hidup. Kita tahu bahwa Indonesia menjadi negara G20 bukan karena APBN-nya 3.000-an triliun,
terlalu kecil. Tapi karena pendapatan domestik brutonya, PDB-nya yang 1,2-1,4 triliun US dollar. Punya siapa? Yang selain 4.000 triliun. Itu kan 1,2 triliun US dollar itu lebih kurang kalau kali 16 ya katakanlah mungkin hampir 20.000 triliun. Punya kita sendiri negara hanya lebih kurang 4.000 triliun. Berarti 16.000 triliunnya punya swasta. Kita menjadi negara ekonomi terbesar 20 besar ya karena PDB kita yang ini bukan ini, sorry. Ini salah maksud ya. Ini karena PDB kita 1,4 triliun. Tapi bukan karena APBN. Jadi APBD sama di daerah APBD itu hanya untuk mancing. Belanja pemerintah itu hanya untuk mancing swastanya hidup. Maka selalu saya sampaikan kepada teman-teman kepala daerah ya, kalau Anda ingin maju, saya sampaikan hidupkan swasta. Nah, masalahnya untuk menghidupkan swasta ini ya perlu kebijakan yang pro kepada swasta, kepada dunia usaha. Di antaranya saya sampaikan membuat proses perizinan menjadi mudah, menjadi lebih transparan. Nah, salah satu terobosan yang kita lakukan adalah membuat one roof system, mall pelayanan publik. Kalau nggak ada mall pelayanan publik, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ngurus sertifikat, yang mau ngurus KTP, yang ngurus paspor, termasuk izin berusaha, itu harus datang ke dinas-dinas satu-satu didatangin. Di dinas itu pun nanti ketemu lagi eselon 4-nya, orangnya lagi nggak ada, eselon 3 bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Makanya akhirnya kemudian ease of doing business kita, kemudahan berusaha kita relatif rendah di dunia. Dan saya selalu sampaikan kepada teman-teman pada daerah, Anda jangan pernah bermimpi daerah Anda akan maju ketika warna hijaunya masih kecil. Warna hijau tadi. Itu aja gambarannya. Karena bagi saya grafik warna hijau dan warna biru tadi itu menunjukkan bukan hanya kemampuan fiskal, tapi menunjukkan dunia usahanya maju atau tidak. Selagi dunia usahanya nggak maju, jangan pernah mimpi itu akan berubah daerah itu. Kenapa? Dia bisa berubah ketika swastanya kuat, dunia usahanya kuat, bukan dari kemampuan APBD lokalnya. Daerah-daerah seperti ini yang warna biru dominan ini, uangnya saya tahu, uangnya pasti sudah habis buat belanja pegawai, gaji, nggak bisa ditolak, harus dibayar. Kemudian dipakai lagi buat belanja operasional pegawainya, untuk perjalanan dinas, untuk rapat-rapat, kemudian untuk makan minum, ada tamu datang, Bang Erwin datang, dibayarin dibuat acara sama mereka. Nah, itu dari program anggaran makan minuman. Ya, nanti biasa anggarannya yang keluarnya nanti makan minumnya Bang Erwin diajak makan yang enak-enak, mereka bayar 10 juta, 20 juta, nanti bonnya dibuat 100 juta gitu kan, 80 masuk. Jadi Pak Erwin datang ke Makassar, sebetulnya bagi mereka ini kesempatan juga gitu loh, kesempatan untuk mark up. Nah kira-kira, sisanya mereka harus ada yang kerjakan wajib. Yang wajib itu adalah infrastruktur jalan, jembatan.
pendidikan, kesehatan, itu wajib tuh 3 itu. Pendidikan 20%, kesehatan 10%. Tapi dalam prakteknya 20%, 10% enggak tepat sasaran. Akhirnya banyak bocor. Jadi daerah-daerah yang warna biru tadi, saya ulangi, ini bagi saya slide yang paling penting bagi saya. Ini sudah bisa menjelas. Kalau ingin maju ya harus dibikin seperti ini. Hijaunya lebih dominan. Tapi untuk mencapai hijau dominan, itu artinya swastanya hidup. Itu berusaha yang sangat banyak sekali. Dan itu satu yang pertama, dia harus bisa membuat iklim untuk kemudahan berusaha. Yang paling penting dari itu. Saya sudah memancing selama periode saya Mendagri yang pertama, itulah membuat one roof system untuk pelayanan publik. Namanya mall pelayanan publik. Yang paling bagus itu mungkin di Bali, Gianyar, di Denpasar, Badung, itu bagus-bagus semua. Ada daerah-daerah lain juga bagus, seperti di Sumedang, Banyuwangi. Tapi kalau yang di Bali beda. Yang di Bali ini suasananya seperti bukan masuk kantor-kantor pemerintah, tapi dibikin seperti kita masuk kantor swasta, sehingga terasa welcome-nya begitu. Dan perilaku karakter dari pegawai-pegawai juga itu gabungan tuh. Ada yang polisi, ada yang pegawai dari imigrasi, ada dari kejaksaan. Itu di Bali bisa terbentuk hampir satu kultur yang sama, perilaku yang friendly. Nah itu gak gampang. Ya. Inilah mulai publik ini. Di sini ada outlet untuk membuat paspor, kemudian berusaha, penerbitan izin bangunan gedung, PBG namanya. Rekan-rekan pengusaha pasti tahu. PBG, bangunan gedung, dan lain-lain. Ini sangat memotong birokrasi yang tadinya bisa panjang sekali. Saya sampaikan tadi, kalau nggak ada mall seperti ini, kita harus izin door to door. Dan setelah itu bukan hanya door to door, setiap door itu point to point, setiap poin itu ini juga begini. Jadi merepotkan, 6 bulan bisa setahun perizinan. Nah, sekarang jumlah mall pelayanan publik ini, kalau lihat angkanya, sudah 296. Di Jawa hampir semua sudah punya. Di tempat-tempat daerah-daerah yang ada mall pelayanan publik, umumnya akan lebih mudah untuk berusaha. Yang nggak punya pelayanan publik masih cara lama, masih zaman jahiliyah, door to door, dan setiap door to door mendingan orangnya ada, orangnya nggak ada. Ada pun datangi rumahnya seperti kita harus nunduk. Nah ini Makassar termasuk salah satu yang paling bagus, Pak. Makassar, mall pelayanan publiknya. Inilah pentingnya mall pelayanan publik ini. 296. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping kemudian berusaha, saya sudah sampaikan kepada teman-teman kepala daerah, ya, ini pilkada kita merekrutmen kepala daerah sekarang ini menggunakan pemilihan langsung pilkada. Ada hal yang positif dari pilkada. Positifnya ya setiap orang yang punya kesempatan yang sama untuk menjadi kepala daerah. Mau dari birokrat, Bang Tantowi dari ambasador mau jadi gubernur Palembang atau gubernur Bali sekarang, bisa, nggak ada larangan, sepanjang memenuhi syarat aja.
Ya. Jadi rekrutmen melalui pilkada diantaranya memberikan kesempatan orang yang kalau seandainya ditunjuk dia nggak pernah dapat. Dan itu bisa melahirkan kaderisasi pemimpin yang bagus. Di antaranya, gitu. Ya, misalnya Pak Jokowi itu adalah pemimpin nasional yang lahir dari proses mekanisme sistem pemilihan langsung. From scratch to something. Dari wali kota menjadi gubernur, semua melalui proses pilkada sampai menjadi presiden. Itu efek positifnya, tapi efek negatifnya juga kita tahu. Biaya tinggi, mahal. Sehingga akhirnya begitu sudah menjabat, mau ngembalikin lagi uangnya. Entah uangnya mungkin pinjam kek, atau uang diri sendiri, akhirnya kena korupsi, ketangkep. Banyak yang kena. Semua kita udah tahu itu. Itu dampak negatif dari pilkada langsung. Nah, ada lagi pilkada langsung ini membuat karena siapapun juga bisa menjadi kepala daerah, maka yang terpilih sebagai kepala daerah belum tentu memiliki insting bisnis. Padahal untuk mengelola daerah itu menurut saya mengelola keuangan itu hampir sama prinsip dasarnya seperti kita mengelola rumah tangga, hampir sama, yaitu bagaimana caranya pendapatan lebih banyak daripada belanja. Kalau penerimaan pendapatan lebih banyak daripada belanja, berarti surplus. Setelah itu kita pakai sisanya bisa untuk ditabung, bisa untuk beli mobil baru, bisa untuk beli rumah baru, bisa beli untuk yang baru-baru lah pokoknya. Saya nggak mengatakan istri baru ya. Yang belakang tadi saya dengar. Kalau surplus, kalau yang minus, belanjanya lebih banyak daripada pendapatan, itu yang disebut minus, defisit. Nutupnya pasti kalau nggak dari ngutang, ya, kalau nggak dari sisa anggaran tahun sebelumnya. Makanya Cak Lontong bilang, kalau mau cari istri, carilah istri yang pandai cari uang. Kita taruh di bawah bantal, tahuan. Kita taruh di bawah kulkas, ketahuan. Itu namanya istri yang pandai mencari uang gitu. Ya. Ya, prinsip dasarnya pendapatan harus lebih besar daripada belanja. Nah sama, mau ngelola negara juga, mau ngelola daerah juga sama. Kalau bisa pendapatan daerah lebih besar daripada belanjanya. Pendapatan. Nah, untuk bisa mendapat pendapatan lebih banyak dari belanja, ini artinya udah berpikir bisnis. Artinya apa? Setiap kepala daerah ini harus memiliki kemampuan entrepreneurship, kemampuan kewirausahaan, kemampuan untuk mengelola keuangan daerah. Sama dengan keuangan negara. Defisit dibatasi 3% undang-undang. Artinya kalau pemerintah dianggap melebihi 3% terjadi defisit, pemerintah dianggap tidak mampu mengelola, bisa dimakzulkan, diimpeach. Nah daerah juga begitu. Daerah ini dia harus dikelola juga oleh para kepala daerah yang notabene para kepala daerah ini dipilih rakyat sepanjang dia populer dan disukai, dipilih. Tapi soal kemampuannya belum tentu. Kemampuan kewirausahaan belum tentu. Banyak yang nggak paham. Kalau yang dari birokrat, kepala daerah birokrat, umumnya mereka kacamata kuda, umumnya. Yang dari sekda, pernah kepala dinas, jadi pegawai pemerintah, umumnya kacamata kuda.
Jadi rule is rule. Kalau keluar dari koridor rule, aturan, umumnya nggak berani. Umumnya. Karena takut, dia tahu pelaturan. Tapi membuat kemudian nggak fleksibel. Dan akibatnya kadang-kadang rugi dalam ngelola keuangan negara. Pendapatannya lebih kurang, nggak berani ngambil terobosan. Nah sebaliknya kalau yang dari latar belakang pengusaha, kepala daerah, umumnya berani untuk berpikir out of box. Gimana caranya untuk mendapatkan pendapatan? Dia berpikir, ini bagus untuk rakyat, ini bisa mendapatkan pendapatan. Sepanjang aturannya bisa dirubah, aturannya ngerubah, ikutin dia. Nah, itu ada yang begitu. Tapi enggak semua kepala daerah memiliki pola pikir yang mampu untuk berwirausaha. Karena sekarang kepala daerah kan mengelola keuangan ini beda banget dengan saya sebagai Mendagri. Itu yang saya sampaikan pada teman-teman juga yang di pusat. Ya. Kenapa di daerah itu harus ada simpenan? Mereka nyimpen uang di bank menjelang akhir tahun. Memang daerah harus nyimpen, saya bilang itu. Dia harus ada sisa. Kenapa? Seperti kantor saya Kemendagri. Saya nggak pernah berpikir mencari uang. Yang nyari uangnya Menteri Keuangan. Dari pajak, dari bea cukai, lain-lain. Setelah itu dialokasikan kementerian lembaga. Kami yang hanya maka targetnya adalah bagaimana menghabiskan sebanyak-banyaknya agar uang itu belanja, biar uangnya beredar. Target akhir tahun kita kalau bisa 100%. Target belanja. Nah kalau di daerah tidak, mereka harus membayar pegawainya sendiri. Ya, pegawai daerah. Mereka harus membayar maintenance-nya sendiri. Yang diberikan pusat nggak akan mencukupi. Maka dia harus mendapatkan nyari sendiri. Maka diberi kewenangan. Nah karena dia harus nyari sendiri, dia harus muter otak. Dia harus memiliki kemampuan entrepreneurship untuk mencari uang. Target mereka nggak boleh dihabiskan 100%. Makanya kalau ada bilang simpanan uang daerah ada, saya sudah jelaskan, ada simpanan uang lebih kurang 200 triliun daerah itu, akumulasi dari 552 daerah. Kenapa? Ya jujur ada yang lemot, memang ada yang lemot. Dinas-dinasnya kurang mampu mengeksekusi, ada. Tapi banyak sekali yang mereka itu nanti perlu uang untuk dibayarkan di akhir tahun, yaitu membayar kontrak-kontrak dari swasta, rekanan. Apalagi tahun ini kan kepala daerah itu baru dilantiknya 20 Februari kemarin. Itu yang 20 Februari. Kan sebagian lagi ada yang di Papua malah baru dilantiknya bulan Agustus kemarin. Oktober, mohon maaf. Pak Pakiri. Nah, habis pelantikan Februari, biasa kepala daerah nanti pasti akan membuat kabinetnya dia yang baru. Dia mau nyari orang-orang yang cocok sama dia. Itu prosesnya bisa 2 bulan, 3 bulan. Baru setelah itu lelang. Lelang mungkin bulan 5, bulan 6. Bulan 7 baru kerja pengusaha. Teman-teman pengusaha baru kerja bulan 6, bulan 7, bulan 8. Harus selesai Desember. Kalau lewat akhir tahun, Januari, Februari, sanksinya didenda. Makanya rekan-rekan di tahun ini, di daerah itu rata-rata mereka baru kerjanya baru setengah tahun. Yang terakhir, bulan 6, bulan 7. Setelah itu kemudian digenjot supaya selesai di bulan Desember. Sampai tanggal terakhir, 31 Desember. Kalau lewat tahun 1 hari aja, denda. Nah oleh karena itu,
pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran untuk mereka menyelesaikan kerja baru bayar. Saya sampaikan, kalau dibayarkan duluan belum selesai kerja, dua-duanya kena tangkap nih sama KPK, sama jaksa, sama polisi. Karena kontrak selesai, pekerjaan selesai, baru dibayar. Aturannya begitu. Makanya uangnya disimpan. Yang kedua adalah di daerah-daerah dia harus bayar gaji. Minggu pertama Januari harus bayar gaji. Transfer dari pusat mungkin belum masuk. Ya. Maka dia harus menyiapkan anggaran untuk membayar semua pengeluaran di awal tahun. Gaji pegawai, maintenance, air, listrik, dan lain-lain. Itulah mereka harus menyiapkan anggaran. Jadi targetnya di daerah itu tidak boleh dia 100% habis. Paling enggak 10% dari APBD-nya di carry over di tahun berikutnya. Nah, itulah kira-kira menjawab pertanyaan kenapa perlu ada simpanan di bank bagi daerah. Dan kemudian tadi sudah saya sampaikan, rekan-rekan kepala daerah saya sampaikan ya, bagi teman-teman kepala daerah, tolonglah saya sampaikan, kalau nggak memiliki kemampuan kewirausahaan, paling gampang satu aja, undang aja pengusahanya. Karena insting pengusaha, ya, insting dunia swasta dengan insting para birokrat ini beda. Bagi para pejabat yang murni birokrat, satu potong 100 meter, 200 meter tanah kosong punya pemerintah misalnya, ya, ataupun punya tanah idle lah pokoknya, ya idle begitu aja. Tapi kalau seandainya pengusaha ada melihat dia tanah kosong sedikit, di otaknya mikir ini duit. Ada perkebunan dikit, pohon-pohon kelapa segala macam, ini gimana jadi duit? Di pikirannya birokrat yang kayak saya, pohon kelapa indah buat foto-foto aja. Tapi di mata para pengusaha beda. Nah, itu pentingnya insting bisnis itu. Tapi bagi rekan-rekan kepala daerah saya sampaikan yang nggak memiliki insting bisnis, sudahlah, undang aja teman-teman pengusaha. Itu mereka tergabung dalam asosiasi, ada namanya Kadin, saya bilang itu. Setiap kabupaten undang aja Kadinnya datang ke benar. Nanti saya ulangi-ulangi nanti. Biasa setiap awal tahun nanti pasti akan dikumpulkan. Dan biasanya yang mengorganisir dari Kemendagri. Briefing awal tahun. Yang buka presiden, diisi oleh semua menteri. Salah satu, saya sudah 2 kali dan nyampaikan, undanglah, kita tahulah bahwa daerah Anda kalau mau maju, gambarnya paling gampang aja, patokannya itu aja. Kalau warna PAD-nya, warna hijaunya, mana tadi gambar? Warna hijaunya melebihi dari warna birunya, daerah itu akan melompat. PAD, karena PAD-nya dapat dari swasta. Yang dipajakan itu kan swasta, retribusi. Kalau warna hijaunya rendah, berarti nggak ada yang dipajakin, swastanya mati. Dari belanja pemerintah nggak akan mungkin bisa membuat daerah maju. Nggak, itu hanya untuk survive aja. Makanya banyak daerah nggak ada perubahan karena nggak berhasil merubah peta ini, gambar ini. Nah, sekali lagi saya sudah sampaikan pada teman-teman kepala daerah, undang aja, saya sampaikan. Itu Kadin itu punya di tingkat provinsi, punya jajarannya, jaringnya. Kabupaten kota kan ada semua asosiasinya. Undang, tapi dibalik, jangan memberikan briefing. Tanyakan kepada para pengusaha itu, apa yang mau kita buat ini?
potensi wilayah kita ini apa. Dan ini untuk bisa menjadi uang buat Anda dan buat masyarakat dan buat pemerintah, kira-kira mau diapain? Ya. Yang penting sesuai aturan. Ada yang mau buka hotel, ada yang mau membuat minimarket, ada yang mau membuat di bidang perkebunan, pertanian, peternakan, apa aja silakan. Nah itu biasanya akan idenya banyak muncul dari teman-teman yang punya kemampuan kewirausahaan. Siapa ya? Pengusaha. Karena bapak-bapak ini, ibu-ibu ini lahirnya memang mungkin ya beda sama kami yang birokrat ini. Dikaruniai Tuhan dengan otaknya ini begitu melihat sesuatu ini duit gitu loh. Sorry. Iya. Kalau kita mungkin melihat kegiatan seperti ini di pikiran saya adalah hanya ini acara formal. Tugas saya sebagai Mendagri untuk memberikan narasumber masukan. Tapi bagi rekan-rekan pengusaha mungkin mikirnya gimana caranya melobi Mendagri ini supaya keluar peraturan yang memudahkan di daerah saya supaya izin saya bisa keluar gitu kan beda. Nah ini saya berharap rekan-rekan kalau nanti diundang oleh teman-teman kepala daerah untuk duduk ya, berikan masukan pada mereka. Indonesia ini negara super kaya, cuma kadang-kadang kita take it for granted. Ya di sini kan banyak yang sudah banyak keluar negeri. Yakin ya bahwa kita ngakuin betul kita negara yang kaya. Saya melihat setiap kabupaten kota semua memiliki potensi. Di NTT misalnya yang katanya kering itu, potensinya banyak sekali, potensi wisatanya hebat-hebat. Saya kebetulan hobi diving sama istri saya. NTT kayaknya merupakan salah satu tempat terbaik untuk diving. Ada Labuan Bajo, Komodo National Park, ada Alor, Sumba. Makanya dibilangin oleh siapa namanya itu dulu kan ada singkatan-singkatan. Kalau di Bali istilahnya itu singkatan dari banyak liburan terus kan. Kalau di tempatnya Bang Erwin, Puang Erwin, Sulsel, sulit sekali. Banyak pendapatan kurang. Kalau ngasih pendapat kan demo-demo banyak sekali, tapi pendapatan kurang. Sampai saya pernah dinas juga tempatnya Pak Erwin, karena beliau teman mancing. Benar itu. Saya kan pernah dinas di Jakarta. Pernah dinas beberapa tempat lagi yang lain. Saya setiap menangani perkara di sana selesai, ini orang selesai pulang aja gitu. Iya, kalau di Jakarta dinas pulang, ini zaman dulu, jangan ditek-atik lagi gitu. Selesai kasusnya beres, adalah yang ditinggalin sama dia. Pak, ini Pak kenang-kenangan, bahasanya gitu. Ucapan terima kasih ada. Sampai saya dalemin di kampungnya Bang Erwin. Iya, Pak Tito nggak tahu ini. Coba tanya, di situ ada 4 suku. Di Sulawesi itu Sulawesi Selatan itu ada 4 suku. Toraja, Bugis, Mandar, sama Makassar ya. Makassar Bang Erwin ya. Iya. Ini kawan saya Pak Andi. Saya mau tanya, bahasa Bugis kan? Bahasa Bugisnya terima kasih apa? Kan lihat kan pasti kan? Lihat. Mohon maaf, di sini ada orang Sunda nggak ya? Ibu, bahasa Sundanya terima kasih apa Bu? Langsung jawab, hatur nuhun. Ada orang Jawa orang Jawa di sini. Bahasa terima kasihnya orang Jawa apa?
Matur nuwun. Bahasa Bugisnya Makassar apa? Nggak ada. Bahasa Makassar ada nggak? Nggak ada. Iya. Bahasa Mandar ada nggak? Terima kasih. Saling tengok-tengok itu. Nggak ada memang. Yang ada Toraja. Toraja ada kan bahasa. Ada yang dari Toraja nih. Apa Pak Toraja bahasa terima kasihnya? Ada. Ada. Jadi memang mohon maaf, saya waktu dinas di sana kantong saya kosong terus. Iya, karena apa? Nggak pernah dikasih ucapan terima kasih. Ucapan aja nggak dikasih, apalagi amplop. Sulsel sulit sekali. Iya. Kalau kita sumut, udah ada istilah, Bang Siombing. Sumut apa bang? Semua urusan saya udah roba bang waktu saya kemarin saya ke sana ke Sumut ke Universitas Nomensen. Semua urusan mudah, unggul, transparan, gitu. Jangan semua urusan mesti orang tunai. Iya. Sama di NTB. Ada yang dari NTB nih. Nanti Tuhan bantu. Ya kan? NTT. Ada yang dari NTT, Pak? Apa istilahnya, Pak? Singkatan, oh abang kita ini. NTT, dulu dibilang nasib tidak tentu. Nanti Tuhan tolong. Tapi Bang Victor Laskodat, dia robah. Nikmat tiada tara, gitu. Saya bilang, buat gubernur. Nah, tapi apapun juga, ya, kita kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, marilah kita berkaca. Coba lihatlah negara Saudi sana. Apa, meskipun banyak minyak, tapi kan padang pasir semua, batu. Kita lihat juga bagaimana, misalnya apa, Singapura, nggak punya gunung, danau yang besar, ya, lautan. Kita seluruh provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia ini semua memiliki potensi. Kita diberkahi Tuhan juga dengan iklim tropis yang bisa bertanam sepanjang tahun. Beda dengan 4 musim. Negara 4 musim hanya 6 bulan. Waktu musim dingin sama musim gugur, fall, ya orang nggak bisa bertanam. Artinya apa? Potensi untuk yang dibisniskan di Indonesia itu sangat terbuka sekali banyak. Ada negara yang hanya kuat hanya misalnya, mohon maaf, minyak saja, Saudi. Kalau kita beragam, mau pertambangan, macam-macam tambangnya juga banyak. Potensi perkebunan macam-macam juga banyak. Potensi kelautan apalagi belum tereksplor. Bukan main. Belum lagi kita memiliki sebetulnya juga sumber daya manusia. Nomor 4 terbesar jumlah penduduk dan 69% usia produktif 15 sampai 64 tahun. Jadi potensi yang sangat luar biasa Indonesia. Dan itu potensi ini hanya bisa dibaca, dikonvert menjadi uang, pendapatan, ya, itu oleh para orang-orang yang memiliki insting bisnis. Jadi pengusaha pun harus, para pengambil kebijakan sebetulnya harus memiliki insting bisnis. Karena mengelola negara, mengelola daerah sama. Mengelolanya adalah bagaimana caranya pendapatan lebih banyak daripada belanja. Cari pendapatan sebanyak-banyaknya. Makin banyak pendapatan, dia akan bisa punya uang untuk membangun daerahnya. Kalau nggak punya insting bisnis, ya undang aja bisnismennya, para pengusahanya, tawarkan kepada mereka apa potensi wilayah kita
apa yang bisa saya buat kebijakan untuk membantu agar Anda bisa berusaha. Kalau sudah berusaha nanti bagus, awalnya bila perlu saya teman-teman daerah, bila perlu dipur dulu. Awalnya waktu membuat izin jangan dipalakin lah, jangan dibayar. Tapi begitu nanti kalau sudah untung baru dipalakin, dipajakin. Nah ini pernah terjadi. Ini data ini. Waktu terjadi COVID-19 2020 ya, hanya 4 provinsi yang survive. Yang lainnya tenggelam. Ini data ini. Belah kiri. Oh ya, oke. Citra, Andi, Ini bulan April 2020. Bulan April. Yang lainnya tenggelam, minus semua. Karena apa? Ya karena pembatasan-pembatasan itu. Lockdown, Australia juga lockdown. Ya. Bali paling rendah. Paling hancur. Bali sekarang oleh rebound, boleh. Tapi dulu minus 9,31% di April. COVID 2020. Karena mengandalkan satu aja, yang paling utama, wisata. Ya orang nggak mau berwisata. Paling banyak asing lagi dari Australia. Australia lockdown. Ya akhirnya ini minus 9,31. Yang mau kita masuk hotel, mau dikasih hotel mananya, kamar aja terserah, silakan. Harganya harga miring semua. Ya. Tapi 4 daerah ini semua positif. Hanya 4 provinsi yang positif. Maluku Utara, Sulteng, Papua, Yogyakarta. Saya pelajari kenapa Maluku Utara bisa survive, karena nikel, ekspor nikel. Kenapa Sulawesi Tengah survive, ekspor nikel yang di Morowali. Ya betul. Oh betul Pak ya. Ya. Kenapa Papua bisa hidup positif pertumbuhan ekonominya, karena ada Freeport sama Bintuni, gas, minyak. bukan apa namanya. Pertanyaannya kenapa Jogja bisa positif? Jogja nggak memiliki perusahaan besar, nggak punya tambang, nggak ekspor, segala macam. Saya dalemin, kenapa? Karena UMKM. Sampai saya ketemu Sri Sultan, ilmunya apa nih itu? Ngarso dalem. Kok bisa yang lainnya terempas, Jogja masih bisa survive? Pak Mendagri, saya buat kebijakan yang pro UMKM, pro pengusaha. Jadi saya siapkan tempatnya mereka, beri pelatihan mereka, perizinannya nggak bayar, sampai mereka nanti untung. Regulasi-regulasi dibuat pro untuk berusaha. Itu dilakukan oleh Sri Sultan. Saya banyak belajar dari beliau. Dan beliau sukses. Beliau sukses membuat pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah gempuran COVID. Data ini penting sekali. Ya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, saya nanti akan sampaikan lagi pesan. Intinya itu kepada seluruh kepala daerah. Nanti saya akan pesankan pada mereka untuk mereka bisa ngundang Kadin, tiap provinsi oleh gubernur kumpul, kabupaten, kota, wali kota, bupati, kumpulin Kadinnya, ajak diskusi. Apa potensi wilayah kita, karena yang nggak terbayangkan oleh birokrat. Apa potensi wilayah kita, setelah itu apa kebijakan yang Anda minta dari kita, supaya Anda bisa tumbuh hidup. Nanti setelah itu kalau sudah tumbuh hidup, swastanya bangkit, otomatis kan pendapatan dapat. Daerah akan dapat pendapatan, lapangan kerja terbuka dan seterusnya. Sehingga akhirnya warnanya bisa berubah.
daerah itu didominasi pendapatan asli daerah, bukan menggunakan tangan dari kepada pemerintah pusat, dana transfer tadi. Nah, terakhir khusus untuk dana transfer ini tes bagi teman-teman kepala daerah. Saya sudah sampaikan, lakukan efisiensi. Kenapa? Banyak yang bocor. Ya, banyak yang bocor, perjalanan dinas, makanan minuman, yang sebetulnya dikurangi bisa. Sama lah, kami pun sebenarnya udah ngalamin tahun ini. Ya. Kemendagri itu anggarannya 4 triliun, dikurangin 4,7 triliun, dikurangi 2,7 triliun, hanya 2 triliun. Sekarang sampai bulan November, Desember, 1 Desember, tetap aja survive bisa. Nah, itulah yang saya sampaikan teman-teman daerah, lakukan efisiensi. Tangkap program-program pusat, itu sama dengan Kadin tadi. Daerah-daerah yang ngos-ngosan, ya, pengusaha dari daerah yang PAD-nya kecil, ya bagaimana caranya agar bisa membuat iklim usaha di daerah itu hidup. Dan itu tugas saya yang neken kepada kepala daerah, neken yang membuat idenya. Nah, kemudian yang kedua, tangkap program-program pusat yang besar. MBG tadi paling besar tuh 335 triliun, Pak Dadan. Ya, orang paling kaya lah sekarang di Indonesia. Kemudian program-program koperasi Desa Merah Putih itu 200 triliun lebih. Nah, itu harus ditangkap oleh teman-teman kepala daerah. Dan saya sekali lagi mohon dukungan Kadin, ya, untuk memberikan ide-ide, memberikan masukan ide dalam rangka pembuatan kebijakan, baik di pusat maupun seluruh Kadin yang ada di provinsi, kabupaten, kota. Berikan masukan kepala daerah agar mereka nggak mikir duit ini yang ada ini hanya untuk masuk kantong, nanti ketangkap sama KPK, ketangkap sama kejaksaan. Tapi bagaimana membuat iklim menjadi hidup, iklim ekonomi hidup, dan kemudian dia bisa mendapatkan pendapatan yang sah. Saya kira itu Bapak sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya. Sorry, karena memang seperti biasa Bang Anin, kalau sudah sore-sore jam 4, jam 5, itu paling berat itu bagi narasumber. Yang paling enak yang pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita berikan tes. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Mendagri. Pak Menteri, tadi ketika Pak Menteri singgung masalah pilkada langsung atau tidak langsung, saya lihat ada beberapa wajah yang serius, Pak. Apakah mungkin mereka akan mau maju tahun 2009? Mungkin juga ya. Teman-teman dari daerah. Tepuk tangan untuk calon-calon pemimpin ke depan. Tadi kesimpulannya ada beberapa tadi kita sampaikan dari Pak Menteri bahwa dari seluruh pemerintah daerah 5% itu fiskalnya kuat, 5% itu sedang, 90% fiskalnya sangat lemah. Artinya bahwa hampir 90% pemerintah daerah kita masih tergantung kepada dana transfer dari pusat. Untuk itu pemerintah daerah sangat diharapkan untuk memiliki kreativitas. Bagaimana supaya mempermudah iklim investasi dan berusaha, bagaimana menciptakan keamanan dan kenyamanan dan mempermudah perizinan melalui mall pelayanan satu atap. Kemudian kita lihat juga tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu sangat ditopang oleh pemerintah daerah. Untuk itu pengusaha dan Kadin harus proaktif memberikan masukan, saran dan pandangan kepada pemerintah daerah bagaimana supaya ekonomi di daerah semakin tumbuh dan berkembang dengan masuknya investasi. Waktu kita terbatas, izin Pak Menteri kita buka dialog. Waktu kita sangat terbatas, kita akan buka 2 pertanyaan. Nah Pak Menteri minta hanya 2 pertanyaan saja. Ya. Siapa dulu? Oke, Bapak dari Maluku. Ini dari sini sudah ada 1. Tadi Ibu dari MBG tadi sudah. Sebelah sini dulu.
Siapa? Dari? Tim. Oke, dari Maluku dulu silakan. Nanti kita lihat waktu. Terima Silakan kasih. nama dan dari mana? Terima kasih Bang. Pak moderator ini tahun lalu ke Ambon Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jenderal, Pak Menragi yang saya hormati. Nama saya Basri Eli dari Ambon, Maluku. Terima kasih Pak tadi pemaparan. Dan kita tahu Pak Tito ini Mendagrinya udah lama ya. Tapi kenapa negara begini-begini aja Pak? Kami harap jalan keluarnya seperti apa. Bapak udah tahu Mendagri udah lama dan kami berharap ilmu Bapak selama ini bisa menjadi rubah negara ini, bantu Presiden. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, dari Maluku kita lihat transfer daerahnya itu cuma kebutuhan 26% Pak. Sama DKI Jakarta. Itu kita bisa gila itu Pak. DKI pajaknya gila-gilaan kan? Pak, Maluku kurang dengar ya Pak? Halo? Tolong suaranya agak Keras. Kalau ini bisa. Halo. Ya. Iya Pak, Maluku tadi kita lihat transfer daerah kebutuhan cuma 26%. 26% sama DKI Pak. Sementara Maluku itu sebagian besar laut Pak. Dan lautnya pun hasilnya diambil Jakarta semua Pak. Kita nggak dapat apa-apa. Bagaimana kita bisa hidup dengan dana transfer begitu di saat pajak-pajak daerah? Hampir 97% Maluku itu laut Pak. Daratan kita cuma sekitar nggak sampai 3%. Nah, kami berharap masalah ini makanya Maluku minjam duit 1,5 triliun untuk tahun depan. Untuk menutupi defisit kita 1,5 T. Di saat tahun lalu kita minjamnya 700 miliar. Maluku harus lunasi utang lalu 300 miliar. Sisa dikasih 1,2 triliun. Dan kita pengusaha kesulitan, sangat sulit. Di saat sebagian besar kita ini pengusaha jasa. Bangunan tidak ada, irigasi tidak ada. Dan kami berharap Maluku diperhatikan Pak. Oke. Dan sekali lagi untuk tadi ada pilkada juga yang satu. Kami berharap Bapak jangan giring-giring kita untuk pilkada DPR pilih lagi Pak. Jangan bikin perpu keluar lagi. Zaman ini kan PSBY udah di demo keluar PSBY bahwa pilkada itu langsung, tidak DPR. Apa Bapak jamin di DPR itu aman? Pasti juga ada kong kali kong juga sama. Maka jangan lagi energi mas bangsa ini digiring lagi pilkada ke sana. Jangan lagi Pak. Udah sakit mahasiswa turun ke jalan lagi. Jangan lagi, sekali kami bilang jangan lagi biar ekonomi ini lancar Pak. Jadi sekali lagi jangan lagi mengulang-ulang DPR pilih. Ini kan perpunya udah keluar PSBY. Mahasiswa turun gila-gilaan keluar perpu. Sekarang Bapak memunculkan lagi, giring lagi. Kami berharap itu di stop Pak. Terima kasih. Sudah bisa ditangkap. Silakan dari sebelah kanan. Oh, oke. Pak Pendagri langsung jawab. Baik, saya langsung jawab saja dulu. Saya sependapat bahwa Maluku itulah provinsi yang kaya sekali sumber daya kelautannya. Ya, saya baru pulang nih Pak. Baru pulang lebih kurang 3 hari lalu dari Maluku dan lumayan 3 hari di sana. Ada festival Banda. Saya ke Banda. Setelah itu rapat dengan gubernur. Lama kita diskusi selama 3 hari dengan Pak Hendrik Lewerisa. Jadi memang di laut yang paling kaya itu memang Laut Arafura. Ya. Dulu memang banyak penangkap ikan dari luar negeri. Ship to ship mereka. Berapa yang ditangkap kita nggak tahu. Pindah ke kapal berikutnya. Setelah itu kapal mother vesselnya di laut teritori, di luar laut teritorial kita, internasional. Hilirisasi udah terjadi di situ, dikalengkan, jadi sardin segala macam di kapal itu. Tapi sumbernya dari sebagian besar dari Maluku. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah memang undang-undang
tentang kelautan dan daerah pesisir itu dari dulu idenya adalah untuk dijadikan undang-undang. Ini kan baru RUU yang belum pernah di-approve. Karena kalau seandainya undang-undang ini jadi, maka juga dihitung luas wilayah perairan. Otomatis nanti dana alokasi umumnya bertambah. DAU. Yang kedua, penghitungan dana bagi hasil yang jelas. Terutama dari sumber daya laut yang ada di Maluku atau daerah lain yang itu pajaknya diambil oleh pemerintah pusat karena pengusahanya bayar ke pusat. Penghitungan dana bagi hasilnya lebih jelas. Setuju saya itu. Nah, ini lagi kita perjuangkan. Yang ketiga, saya setuju dengan idenya Pak Gubernur. Beliau nanti sebentar nggak lama lagi akan mengajukan konsep tentang Prusda, perusahaan umum daerah, ya Prusda. Ada yang datang. Oh iya, Pak Pur. Udah cukup aja, saya satu aja, bayar aja. Baik, izin. Pak Pur, Ya, selamat datang. Pak Tito, izin kami sapa terlebih dahulu. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Purbaya Yudhisa Dewa, Iya. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selamat datang Bapak, selamat bergabung. Dan saat ini kita masih ada di sesi bersama Bapak Tito Karnavian. Ya, ini Pak Purbaya udah datang supaya saya bisa aplusan sama beliau nanti nih. Baik. Ya, jadi pertanyaan Bapak nanti ulangi lagi ke Pak Purbaya. Masalah dana bagi hasil kan? Ya. Tapi setuju dibuat Prusda, perusahaan umum daerah untuk masalah perikanan dan kelautan oleh Provinsi Maluku. Itu yang mau kita buat sama-sama. Baik, saya kira ini sudah ada media darling Kang Purbaya. Tanya sebanyak-banyak yang beliau, karena beliau yang punya uang. Saya aja dikasih oleh beliau. Cukuplah. Baik, terima kasih. Karena Pak Menteri Keuangan sudah ada di forum ini dan nanti banyak pertanyaan juga kepada beliau, maka Pak Mendagri juga sudah bilang kita sudahi saja dulu sesi ini karena bagaimanapun banyak kepentingan teman-teman untuk nanti bertanya kepada Bapak Menteri Keuangan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Pak Menteri. Baik. Saya tidak posisi menyimpulkan. Buahku ini pandai berduri, sudah bilah baru dimakan. Sesi ini kita akhiri, kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua tanya dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.